Shalom anak-anak, Tuhan Yesus luar biasa karena kita masih dapat kesempatan untuk beribadah. Walaupun anak-anak kita beribadahnya secara online, kami rindu sama kalian. Kalian juga pastinya rindu sama teman-teman kalian sekelas. Tetapi kita selalu taat kepada peraturan pemerintah yang akan mengatur yang terbaik buat warganya. Kita akan bersama-sama dengan teman sekolah minggu kalian, yang ada di Surabaya, bahkan yang ada di Indonesia, beribadah bersama-sama. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan didoakan. Dan kita akan mendoakan supaya iman kita kuat saat kondisi yang membuat kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Mari anak-anak kita memuji nama Tuhan. Sebelumnya Om ajak untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami masih dapat kesempatan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami mau siapkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji nama Tuhan. Untuk mendengarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah guru-guru kami, berkatilah teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah puji Tuhan sudah siap nih kayaknya untuk mulai sekolah minggunya. Yuk kita segera mulai aja ya, supaya nggak kelamaan. Yang udah kangen bisa sama-sama sekolah minggu. Yang belum mandi atau belum makan, ayo cepetan. Yuk supaya kita bisa ikut ya dengan badan yang fresh. Oke? Yuk, Kak Ana udah siap? Siap. Oke. Adik-adik semua sudah siap? Yes. Yes, oke. Yuk kita mulai lagu pertama ya. Adik-adik semua percaya, waktu adik-adik menghadapi masalah apapun, Tuhan Yesus ada di sana. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Sama-sama ya kita nyanyikan hanya nama Yesus. Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan.
kasih Tuhan untuk nama Yesus, nama yang ajaib itu Tuhan. Nama yang sanggup memberi pengharapan, nama yang sanggup memberi kepastian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini hanya dengan Engkau, untuk Engkau ya Bapak. Karena kami rindu akan kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap adik-adik yang siap untuk memulai kebaktian kita pagi ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Yeay, adik-adik masih ingat yel-yel yang Tante ajarin beberapa minggu yang lalu? Sekali ya supaya. Ajarin lagi aja. Iya, oke, kita ajarin lagi ya. Yesus yes, selalu Yesus yes. Oke, gampang kan? Gantian ya tangannya ya, Iya. jangan lupa ya teman-teman. Kanan dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes. Oke, sekarang kita mau nyanyikan dalam nama Yesus ya. Oke, siap. Yuk, tepuk tangannya mana? Nyanyi yang keras ya adik-adik semua ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus ada dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kesembuhan ya, oke. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang sakit dijamah. Dalam nama Yesus sakit disalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ada pertolongan. Dalam nama Yesus ada pertolongan, amin. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, yeay. Dalam nama Yesus, sekali lagi ya. Dalam nama Yesus Ada apa? ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan, yeay. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tunggu sebentar. Tante, tadi adik-adik masih belum, waktu iblis dikalahkan belum benar-benar kalahkan iblis Tante. Oh, Padahal harusnya kita kan benar-benar kalahkan iblis ya Tante ya. Iblisnya di bawah kaki kita, oke? Iya, di bawah kaki kita. Nanti kita Makanya yang mau masih injak sama-sama. masih duduk berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo. Ayo Yang semuanya nyanyikan lagi berdiri. yang semangat. Oke, siap. 1, 2, Berdiri ya. 3. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus Mana iblisnya? iblis dikalahkan, yeay. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu yuk. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay, sudah siap nyanyi untuk Tuhan Yesus yang namanya luar biasa itu? Ayo. Amin. Amin, yuk kita sama-sama berdiri. Ayo, siap-siap tepuk tangan yang kencang ya, oke? Lebih semangat lagi, Yes, lebih Tante. semangat Tante. Langsung tancap lagi kedua Tante. Siap? Oke. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan
di atas kepala yuk. Yang bisa nyanyi lebih keras lagi ya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua siap nyanyi dari awal, amin. Yes. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, yang keras. Siapa? Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Tepuk tangannya mana? Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan. Wow, nama Tuhan Yesus memang luar biasa ya. Tapi kita harus siapkan hati kita untuk dengar firman, Tante. Iya, nggak kerasa ya, Iya. padahal rasanya barusan ya Benar, nanti ya benar, kita benar. sama-sama memuji Tuhan, tapi Yes. sekarang kita harus dengar firman Tuhan. Ya, oke ya. Yuk buat adik-adik, kita siapin hati kita. Ya, Tuhan Yesus siap memberkati adik-adik dengan berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus nggak pernah loh menganggap adik-adik itu kecil. Jadi, oh anak kecil tuh nggak tahu apa-apa. Enggak, Tuhan Yesus itu juga mati buat adik-adik yang masih kecil-kecil ini. Apalagi buat kakak-kakak atau mama papa. Mati buat untuk semua orang. Ya, makanya kalau ada sesuatu, ada sedih, ada susah atau apapun, sebut aja nama Yesus. Kita nyanyikan ini dari refnya dulu ya. Oke, siap? Jika nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesusku.
berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita nyanyi dari awal yuk. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Sama-sama dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yang merasa anak Tuhan Yesus angkat tangannya ya, katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sama-sama katakan, Yesus, 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 ku berseru. Kepadamu Tuhan kami berseru Bapa. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar Tuhan setiap anak-anakmu yang berseru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ada buat kami Tuhan setiap anak-anakmu ya Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa kami, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan untuk anak-anak-Mu, untuk kami Tuhan, untuk dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mungkin bukan satu waktu yang panjang Tuhan, tapi
Itu cukup Tuhan untuk kami bisa merasakan lawatan-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau lihat setiap hati anak-anak yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan Engkau siap memberkati mereka. Engkau siap melawat mereka dengan setiap firman Tuhan yang Engkau ingin sampaikan ya Bapa. Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau mau berfirman untuk anak-anak yang siap mendengar Tuhan. Dan Engkau juga yang melembutkan setiap hati anak-anak yang mungkin masih dalam kondisi berontak Tuhan. Engkau sanggup jamah mereka. Engkau juga mengasihi mereka ya Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan, firman Tuhan ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau saja yang memakai mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, kita berdoa dan katakan amin. Shalom adik-adik, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kuasa nama Yesus yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nah, saya persilakan adik-adik dan juga mungkin para orang tua yang menyertai, silakan berdiri. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca di sini, adik-adik juga akan membaca di rumah ya. Silakan sekarang kita berdiri, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Terakhir kita akan mengaminkannya bersama-sama. Siap ya adik-adik? Baik, 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. 10 terakhir. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Silakan adik-adik dan orang tua, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Di situ diceritakan adik-adik, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Tiap-tiap hari karena lumpuh, ia harus dibantu, diusung dan diletakkan di pintu gerbang indah itu di bait Allah. Namanya gerbang indah di bait Allah untuk meminta sedekah, ya mengemislah, kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Nah, pada waktu itu adik-adik, Rasul Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Ya, pada waktu itu pukul 3 petang dan itu memang adalah jam untuk sembahyang. Mereka datang di situ. Dan tidak kebetulan ya mereka bisa menjumpai
bisa berjumpa dengan pengemis itu, adik-adik. Semula pengemis ini mengharapkan sesuatu, yaitu sedekah. Ya, sedekah itu artinya uang kecil, uang receh ya, kepada Petrus dan Yohanes. Namun apa yang terjadi, adik-adik? Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Wah, mungkin ini mau diberi sesuatu. Ternyata tidak. Ya, emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa yang ada pada kami, yaitu di dalam nama Yesus, berdiri, bangkit dan berdiri. Wah, luar biasa adik-adik. Tahu-tahu, lihat adik-adik bisa lihat di gambar itu, ya, tiba-tiba seketika kaki dan mata kaki orang itu bisa kuat, ya. Tentu setelah dibantu oleh Petrus untuk berdiri, ya, dipegang tangan kanannya, bangkit, lalu bisa berdiri, wah bisa berjalan, bahkan melompat-lompat. Wah luar biasa adik-adik. Wah sampai dia mutar-mutar, senang sekali orang ini adik-adik. Ya, satu perkara yang luar biasa terjadi pada hari itu. Nah adik-adik kita lihat, apa yang terjadi pada orang lumpuh tersebut adik-adik. Bagaimana ia bisa berubah pada waktu itu. Nah, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Agar adik-adik dan kita semua, kehidupan kita juga mengalami pertolongan dengan kuasa nama Yesus. Kita sekarang akan melihat bagian yang pertama, yaitu hidup dalam keterbatasan. Sebagai seorang pengemis yang lumpuh, adik-adik, pengemis ini keadaannya memprihatinkan. Bagaimana enggak memprihatinkan? Ya, istilahnya itu madesu, masa depan suram. Ia miskin dan juga menderita sebab dia lumpuh sejak lahir, tidak bisa bekerja, hanya mengemis, minta sedekah dan merepotkan orang lain. Sebab dia tidak bisa berjalan, harus diusung oleh teman-temannya atau saudaranya untuk bisa diletakkan di situ adik-adik. Jadi dia merepotkan banyak pihak. Dan adik-adik, orang lumpuh ini ya hidup serasa tanpa harapan. Tiap hari begitu ngemis, ya sudah tidak ada yang lainnya. Orang pengemis ini adik-adik mengalami satu kontradiksi. Loh kok bisa kontradiksi? Kenapa? Sebab ia tiap hari hanya bisa mengemis dan menjadi tontonan bagi banyak orang lain. Di pintu gerbang, namanya pintu gerbang indah di bait Allah. Padahal hidupnya tidak indah adik-adik. Sementara orang-orang ya di situ melakukan ibadat, mereka sembahyang, memuji Allah di dalam bait Allah, tapi dia sendiri ada di luar, sibuk mengemis, minta uang. Nah inilah hidup dalam keterbatasan. Ya. Demikian juga pada saat-saat seperti ini adik-adik, di dalam wabah pandemi COVID-19 ini, ya kita semua adik-adik ya itu dalam keterbatasan. Ya. Tidak boleh sekolah, ya. Tidak boleh jalan-jalan, apalagi ke mall. Ya. Tapi harus belajar dan tinggal di rumah. Tidak boleh berkerumun. Harus jaga jarak dan lain-lain. Ya. Yang kadang-kadang membuat adik-adik dalam keterbatasan. Ya. Namun, jangan susah, takut, ya. Apalagi bosan. Bosan di rumah terus. Ya, adik-adik, melalui firman Tuhan ini diingatkan supaya kita semua dalam kondisi keterbatasan ini, kita jangan susah, jangan takut, jangan bosan, apalagi menjadi sia-sia. Melainkan tetap bisa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan bisa menjadi berkat dalam keluargamu. Amin adik-adik, puji Tuhan. Sekarang kita lihat pada bagian yang kedua. Kalau tadi orang lumpuh ini hidup dalam keterbatasan.
Sekarang kita lihat bagian yang kedua, dua murid Tuhan ini yaitu Petrus dan Yohanes. Orang biasa yang luar biasa. Oh, kok aneh ya? Orang biasa yang luar biasa. Nah, begini adik-adik. Tidak kebetulan saat itu Petrus dan Yohanes hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu berjumpa dengan pengemis lumpuh itu. Padahal mereka tiap hari atau beberapa saat sudah ketemu sebelumnya. Namun hari itu menurut pimpinan Roh Kudus adik-adik, ada satu perjumpaan, ada satu titik kontak adik-adik yang merubah pengemis lumpuh ini dalam seluruh hidupnya. Adik-adik, Petrus dan Yohanes ini adalah orang biasa. Loh, apa maksudnya? Di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa mereka ini adalah orang biasa, tidak terpelajar. Orang biasa tidak terpelajar. Tapi mengapa ya kok mereka ini bisa jadi luar biasa? Apa rahasianya adik-adik? Orang biasa menjadi luar biasa. Oh, ternyata ada ceritanya adik-adik. Nah, sejak mereka adik-adik bertemu dengan Yesus, semula mereka itu kan nelayan, ya, mencari ikan. Namun sejak mereka berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Mereka dipanggil oleh Yesus, lalu mereka diubahkan ya dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya dipanggil oleh Yesus untuk melayani jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ini yang pertama adik. Bagaimana orang yang biasa ini bisa menjadi luar biasa. Yang pertama sejak jumpa Yesus. Hidupnya diubahkan. Lalu yang kedua, setelah Yesus mati, 3 hari putra manusia Yesus itu kan mati adik-adik ya untuk menebus dosa kita, umat manusia. 3 hari dia bangkit. Nah kemudian adik-adik 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Dan pada hari Pentakosta, ya adik-adik waktu kenaikan Tuhan Yesus dulu, hari itu pada peristiwa Pentakosta yaitu hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta. Itu adik-adik bisa baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-4 dan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sejak Roh Kudus turun kepada mereka dalam Pentakosta itu adik-adik, maka mereka diubahkan karena ada kuasa Allah yang masuk dan bekerja menyertai mereka. Sehingga banyak mujizat yang terjadi di dalam pelayanan mereka. Kalau ada orang sakit, ya didoakan menjadi sembuh. Kalau ada orang yang terikat dosa, dengan kuasa Roh Kudus itu dijamah. Lalu orang yang berdosa ini dilepaskan. Mereka mendoakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang ini menjadi luar biasa adik. Jadi sejak mereka berjumpa dengan Yesus dan sejak mereka dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka jadi luar biasa. Ini adik-adik gambarnya. Ya. Jadi pada waktu itu Roh Kudus menyertai mereka. Sejak peristiwa Pentakosta ini kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Sehingga ada kuasa ilahi dalam hidup mereka. Waktu itu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah pas jam 3 petang waktunya berdoa. Waktu sembayang. Dikatakan di situ. Mereka datang ke bait Allah itu pada waktu jam doa. Nah, rupanya adik, murid-murid itu bertekun, bersekutu, berdoa bersama. Ya, adik-adik. Mereka memuji Tuhan, ikut perjamuan suci. Juga mereka itu setia di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini yang membuat mereka kuat. Ya, bersekutu,
berdoa, lalu memuji Tuhan, ikut perjamuan suci, bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Ini yang menjadi sebab mereka bisa kuat, adik-adik. Demikian pula dengan adik-adik dan saya. Ya, ada yang namanya kebutuhan pokok rohani. Ya, ada 7, adik-adik. 7 kebutuhan pokok rohani ini yang harus kita dapatkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, suci. Yang kedua, salib. Yang ketiga, sekutu, bersekutu. Yang keempat, doa. Yang kelima, ibadat. Yang keenam, Alkitab atau firman Tuhan. Yang ketujuh, melayani. Jadi kalau disingkat, 7 kebutuhan pokok rohani ini SSS, 3S, lalu diam. Ini kebutuhan pokok kita, adik-adik, supaya iman kita itu kuat. Nah, di dalam hal ini, Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, waktunya jam sembahyang. Doa itu penting, adik-adik. Ini yang membuat mereka kuat. Kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Bunyinya demikian. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, luar biasa. Ini yang menyebabkan murid-murid Tuhan ini jadi kuat dan luar biasa. Sebab berdoa. Di dalam Alkitab, kalau adik-adik pernah membaca, ya, ada satu tokoh, ya, Nabi Allah yang bernama Elia. Kalau ceritanya kan hebat-hebat. Tapi kalau kita lihat, adik-adik, Elia itu manusia biasa seperti adik-adik dan saya. Loh, kok tahu? Nah, mari kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Bunyinya demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini adik-adik rahasianya. Elia manusia biasa, tetapi waktu berdoa dia sungguh-sungguh. Sehingga ada perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang luar biasa, adik-adik. Juga kalau adik-adik membaca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Di situ Daniel, adik-adik, sedang mengalami satu masalah, mengalami satu ancaman. Yang dilakukan Daniel itu apa, adik-adik? Dia 3 kali sehari berlutut. Dia berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Oh, rupanya berdoa ini sudah biasa dilakukan oleh Daniel. Sebab itu Tuhan bekerja luar biasa, adik-adik. Ya. Haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, biarlah adik-adik juga dalam segala perkara berdoa. Sedikit-sedikit berdoa. Jangan berdoa sedikit-sedikit, ya. Nah, dalam menghadapi situasi pandemik ini, adik-adik, COVID-19 ini, ya, jangan panik, jangan takut, ya. Apalagi susah, aduh om, saya kok di rumah terus, di penjara ini, enggak bisa begini, enggak bisa begitu, ya. Nanti jadi repot, adik-adik. Jangan, ya. Kita ubah sikap kita. Kita berdoa. Tidak kebetulan terjadi seperti ini, adik-adik. Tidak ada barang kebetulan bagi Tuhan. Pakai kesempatan ini untuk berdoa. Jadi jangan bingung panik, tapi kuasailah dirimu, ya, agar adik-adik dapat berdoa. Ya. Jadi adik-adik, kalau kita bisa tenang lalu bisa berdoa, maka
Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Sebab itu adik-adik, ya tambah jam doamu. Ya. Mumpung ini ada kesempatan, ya pakai waktumu. Jangan sia-sia nonton TV, nonton film-film, hal-hal itu malah hidupmu jadi sia-sia. Coba perhatikan adik-adik. Petrus, Yohanes, Daniel, Elia. Karena berdoa, hidup mereka jadi indah, jadi luar biasa. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga, adik-adik. Senang kita mempelajari firman Tuhan itu, adik-adik. Sebab ini yang membuat kita jadi kuat. Bagian yang ketiga ini menceritakan tentang kuasa nama Yesus. Adik-adik, pada waktu Petrus dan Yohanes ini, adik-adik, melihat pengemis lumpuh ini, lalu Petrus berkata, lihatlah, pandanglah kepada kami. Wah, dipikir mau diberi sesuatu. Pikirnya pengemis itu begitu, adik-adik. Ya. Ternyata malah berkata tidak punya emas dan perak, tidak punya. Wah, apa yang mau diberikan? Nah, begini adik-adik. Justru Petrus dan Yohanes ini adik-adik punya suatu kuasa yang luar biasa. Yaitu mereka berkata emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa yang ada pada kami yaitu dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Wah luar biasa adik-adik. Kok pakai menyebut nama Yesus? Ini adik-adik. Bagian yang ketiga ini yang akan kita pelajari. Apa yang ada padaku, aku berikan padamu. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Mengapa? Om, kok pakai nama Yesus? Yesus itu artinya juru selamat. Itu adik-adik bisa baca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Tidak ada nama lain di muka bumi ini adik-adik yang bisa menyelamatkan manusia selain dari Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa menyelamatkan kita. Luar biasa adik-adik. Segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ini itu ada pada Yesus. Luar biasa adik-adik. Itu adik-adik bisa baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Jadi ada kuasa yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nama Yesus adalah nama yang indah. Saya akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa nama Yesus itu adalah nama yang indah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Aduh adik-adik, luar biasa.
Kita mempunyai Yesus yang dahsyat, nama yang berkuasa. Nama Yesus itu nama yang luar biasa. Karena Yesus itu artinya juru selamat. Luar biasa adik-adik. Dan di dalam Dia ada segala kuasa di sorga dan di bumi. Luar biasa. Lalu, Om, kan itu Petrus sama Yohanes. Lalu saya bagaimana? Nah, adik-adik, kuasa yang ada pada Yesus, selain diberikan kepada murid-murid, yaitu Petrus, Yohanes pada waktu itu, juga murid-murid yang lain, juga diberikan kepada orang percaya, termasuk adik-adik ini semua. Kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, itu diberikan satu kuasa yang luar biasa. Mari kita baca di dalam Injil Markus, pasal yang ke-16, ayat yang ke-17 sampai 18. Mari kita baca. Adik-adik di rumah, buka Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama supaya ini jadi kuat iman kita. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Luar biasa. Percaya adik-adik? Puji Tuhan. Murid-murid Tuhan itu dapat mengadakan mujizat adik-adik. Itu karena kuasa Tuhan, yaitu kuasa dalam nama Yesus adik-adik. Dan itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita sendiri. Kita mendoakan dan orang itu sembuh. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Akan tetapi adik-adik, ya, kita hidupnya harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak boleh hidup dalam dosa, hidup dalam sembarangan. Maki-maki, melawan orang tua, Tuhan tidak berkenan adik-adik. Itu tidak ada kuasa nama Tuhan Yesus, tidak ada. Karena hidup sembarangan. Tapi kalau kalian mau taat firman Tuhan, mau pikul salib, berdoa, maka ada kuasa yang besar dalam hidupmu. Akan menyertai, Roh Kudus akan menyertai adik-adik. Di dalam Alkitab adik-adik, ada 7 orang anak yang namanya yang bernama dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Punya 7 anak. Mereka hidupnya sembarangan adik-adik. Sambil hidup dalam kegelapan, ya dalam hidup dosa, mereka juga ikut-ikutan pakai nama Yesus adik-adik untuk mengusir orang yang sedang kerasukan setan. Wah, pakai nama Yesus loh adik-adik. Tapi 7 anak imam Skewa ini tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Roh setannya berkata, ya Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi siapakah kamu ini? Wah, akhirnya adik-adik, 7 anak imam Skewa ini diterjang, dilukai, ya sampai tidak pakai pakaian adik-adik, dirasuk, dikalahkan oleh setan itu. Jadi adik-adik, kita harus hidup benar, hidup suci sehingga kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, adik-adik, ini kuncinya. Waktu itu Petrus berkata kepada pengemis lumpuh itu, emas dan perak tiada padaku. Mestinya pengemis ini adik-adik, dia itu minta sedekah. Ya barangkali diberi sedikit, ya sudah enggak apa-apa. Namanya minta sedekah, uang kecil. Tapi mengapa kok Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku?
Biasanya adik-adik, emas dan perak itu adalah barang yang sangat berharga mahal. Ya. Menurut ukuran manusia, kalau orang punya emas dan perak, wah ini lumayan adik-adik, cukup kaya, bisa diandalkan. Itu menurut ukuran manusia. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Waduh, apa yang ada padamu? Begitu ya adik-adik, pengemis itu mungkin bertanya dalam hatinya. Nah adik-adik, menurut ukuran Allah ada sesuatu yang lebih mahal dari emas dan perak, yaitu darah Yesus. Darah Yesus adik-adik. Darah Yesus ini adik-adik ya, yang telah menebus dosa manusia dari hidup lamanya yang sia-sia, telah dicurahkan di atas kayu salib di Golgota. Itu adalah satu harga yang sangat mahal, jauh dari harganya emas dan perak. Dan itu diberikan kepada umat manusia, diberikan kepada adik-adik dan kita semuanya. Agar apa adik-adik? Agar kita ditolong oleh Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman dosa, dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Dan apabila kita sakit adik-adik, oleh kuasa nama Yesus, oleh bilurnya, sakit penyakit kita disembuhkan. Luar biasa adik-adik. Jadi kuasa nama Yesus ini yang sanggup menolong, menyelamatkan, dan menyembuhkan kita. Luar biasa adik-adik. Ini yang menyebabkan saudara, adik-adik ya, Petrus dan Yohanes ini punya satu kuasa. Murid-murid Tuhan ini ternyata mempunyai kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Karena mereka suka bertekun adik-adik di dalam doa bersama-sama, ya mereka bertekun di dalam pembelajaran Alkitab. Ini yang menyebabkan itu adik-adik kuat. Dan di dalam nama Yesus, waktu mereka melayani jiwa-jiwa, ada sesuatu yang terjadi. Ya, adik-adik lihat pada gambar itu, orang itu lumpuh adik-adik. Kalau diberi emas dan perak, tidak akan berubah kelumpuhannya. Tetapi pada waktu Petrus dan Yohanes berdoa dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berdirilah. Mujizat terjadi adik-adik. Tiba-tiba adik-adik, orang itu, ya kita lihat bagian yang keempat. Orang itu tahu-tahu berdiri dan bangkit adik-adik. Luar biasa, lalu dia bisa berjalan. Coba lihat adik-adik gambar itu yang di sebelah kiri. Lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Mengemis sedekah, Pak, kasihanilah saya, minta uang kecil saja, tolonglah saya tuh belum makan dari tadi pagi. Supaya orang-orang itu menaruh belas kasihan dan memberi uang sedekah. Uang kecil, uang receh, itulah yang diharapkan oleh pengemis. Kalau sudah diberi, ya dia sudah merasa puas, senang. Ya terima kasih, saya sudah diberi uang sedekah. Pertamanya kan begitu adik-adik. Pengemis ini cuma minta sedekah. Namun murid Tuhan ini yang dipimpin oleh Roh Kudus adik-adik. Hari itu tidak memberi sedekah. Hari itu tidak memberi emas dan perak. Karena memang tidak punya. Orang biasa, orang sederhana murid-murid Tuhan. Tapi mempunyai satu nama yang luar biasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari itu pengemis yang lumpuh itu, yang cuma minta uang sedekah, mengalami mujizat dari Tuhan yang dahsyat. Adik-adik, lumpuh itu menceritakan keadaan yang lemah. Kan dia lumpuh, gak bisa apa-apa adik-adik. Tidak ada kekuatan untuk berdiri, tidak mampu. Apalagi berjalan. Makanya itu tiap hari dia harus diusung oleh teman-temannya, mungkin saudaranya.
Jadi ngerepotin sekali adik-adik orang lumpuh ini. Kasihan, ya kasihan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menceritakan juga adik-adik, bagaimana beberapa banyak orang yang tidak bisa berjalan untuk mengikuti dan mentaati firman Tuhan dan melayani Tuhan. Ya seperti orang lumpuh, ya gak bisa apa-apa. Ya cuma bisa memohon belas kasihan orang. Ya gak bisa apa-apa adik-adik. Namun kalau hari ini adik-adik mendengar firman Tuhan, hidupmu akan diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kuasa nama Yesus itu adik-adik yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes itu juga diberikan kepada adik-adik. Sehingga adik-adik juga bisa mempraktekkan untuk melayani orang-orang yang ada di keluargamu. Mungkin teman-teman nanti kalau sudah sekolah kembali adik-adik, layani. Jadi berkat adik-adik. Kuasa nama Yesus ini mengubah pengemis yang lumpuh itu. Sehingga akhirnya bisa beraktivitas kembali. Dia bisa hidup mandiri, tidak merepotkan orang banyak. Dan tidak perlu ngemis-ngemis lagi sudah. Sebab dia sudah bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bekerja adik-adik. Tentu reaksinya bukan cuman begini, lumpuh, terus berdiri, bangkit, ya seperti begini aja adik. Tidak, dia waktu merespon dari doanya Petrus dan Yohanes ini adik. Waktu dibantu tangan kanannya oleh Petrus ini adik. Dia bangkit, dia berdiri, loh kok kuat, loh jalan-jalan, wah, begini adik. Oh senang sekali adik. Kalau orang sudah ditolong oleh Tuhan itu begitu gembiranya, begitu luar biasanya. Itu adik. Adik jangan susah ya. Sebab kita mempunyai Yesus yang sanggup menolong hidupmu. Orang lumpuh ini tadi memang susah pertamanya adik. Namun setelah mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Lumpuh bisa bangkit, berdiri, berjalan, melompat, dan bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu adik, luar biasa. Lalu adik, bukan cuma itu aja. Itu kan yang terjadi pada orang yang lumpuh itu adik. Ternyata pada waktu itu di sekitarnya ada beberapa banyak orang yang menyaksikan bahwa pengemis lumpuh itu tiap harinya ya duduk di situ. Namun pada waktu terjadi mujizat itu adik, sesudah sembuh ternyata adik, pengemis itu ikut masuk ke dalam bait Allah. Kalau sebelumnya dia kan cuma bisa mengemis, ya nasibnya buruk, nasibnya jelek, meskipun itu ada di dekatnya pintu gerbang elok ada adik di bait Allah. Tapi hidupnya tidak elok, tidak indah. Namun setelah diubahkan, itu adik, dia bangkit melompat-lompat, lalu dia pergi masuk ke dalam bait Allah bersama dengan Petrus dan Yohanes untuk memuji Tuhan. Sebab itu adik, jangan susah, jangan bosen, takut, stres. Mari kita baca Alkitab, kita berdoa, kita memuji Tuhan bahwa Yesus itu hidup adik. Luar biasa, praktekkan adik. Ya, supaya hidupmu bisa diubahkan. Nah, adik, waktu itu orang-orang yang melihat di sekitarnya, wow, luar biasa ya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mujizat Allah terjadi. Kalau itu terjadi pada orang lumpuh itu juga terjadi pada hidup adik-adik. Loh kok bisa begitu? Nah, saya akan memberikan beberapa contoh adik-adik ya. Bagaimana dulunya lumpuh lalu bisa berjalan. Contoh yang pertama ini adik-adik. Mungkin dulu adik-adik itu ya sering malas belajar. Apalagi berdoa. Malas. Tidak semangat kalau ke gereja, kalau sekolah minggu, ya disuruh baca Alkitab,
aduh ngantuk, tidak semangat. Ya, ini seperti orang lumpuh adik. Mau mengerjakan, kalau, apa adik? Kalau disuruh, ayo nih kerjakan ini, tolong ini dikerjakan. Baru mau pelan-pelan mau mengerjakan, tapi itu pun sudah aras-arasan bahasa Surabayanya. Ogah-ogahan, tidak sepenuh hati. Sebab apa? Seperti orang lumpuh adik. Kalau diberi imbalan, ayo ini saya beri coklat, kerjakan ini. Oh ya. Tapi kalau tidak ada coklatnya, enggak mau, buat apa? Itu seperti orang yang lumpuh itu adik. Kalau diberi dorongan, diberi imbalan, kalau disuruh, kalau diberi sanksi, baru mau mengerjakan. Itu keadaannya dulu, seperti orang lumpuh. Tapi pada waktu sekarang ini, sesudah adik mendengar firman Tuhan ini, mari adik dari keadaan lumpuh bangkit. Adik lihat gambar yang sebelah kanan. Dari keadaan lumpuh, di dalam nama Yesus diubahkan sekarang berubah adik. Bangkitlah dengan hidup baru di dalam Yesus. Punya roh yang menyala-nyala. Jadi meskipun tidak diberi imbalan, tidak disuruh, kerjakan adik apa yang menjadi tugas kalian. Tugas sekolah kerjakan baik-baik. Itu namanya anak Allah yang penuh semangat. Sudah diubahkan. Mungkin dulu adik ya seperti ini ya. Suka membuat jengkel orang tua. Merugikan orang lain. Semaunya sendiri. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu hidup lamamu. Sekarang di dalam Yesus. Berubah adik. Bangkit. Bangkit menjadi apa adik? Coba adik-adik perhatikan gambar yang sebelah kanan. Itu sekarang tidak lumpuh lagi. Sudah bangkit. Hidup yang sudah diubahkan adik. Menjadi berkat. Ya, membantu orang tua di rumah, mungkin membersihkan lantai, atau membuang sampah, atau adik-adik mungkin membantu mencuci piring yang bekas adik-adik makan, ya kalau bisa juga yang lainnya dibantu adik-adik. Suka menolong, luar biasa adik-adik. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan itu senang, ya dia bisa, orang seperti ini bisa tanggap adik-adik. Peduli dengan orang-orang yang ada di dekat rumahmu atau di dekat keluargamu ini. Kan sekarang tidak boleh kemana-mana. Jadilah berkat buat keluargamu. Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Atau ini ada adik. Dulu ada adik ya. Juga kalau ada adik ada yang kena sakit penyakit, jadi susah putus asa. Sekarang adik, mari sekarang punya iman sehingga bisa bersyukur dalam segala hal. Penuh harapan, sukacita, damai sejahtera sebab Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik. Haleluya. Adik-adik, sebelum saya mendoakan buat adik-adik, saya akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian ya, yaitu dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya.
Mari adik-adik kita berdiri, sama-sama nyanyikan lagu ini nih. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik tetap berdiri. Saya akan mendoakan buat adik-adik dan juga orang tua. Sekarang yang pertama, dengarkan baik-baik adik-adik. Dengarkan baik-baik. Siapa di antara adik-adik yang saat-saat ini tidak bersemangat untuk belajar, malas mengerjakan tugas-tugas sekolah, enggan baca Alkitab, malas berdoa, terikat oleh film-film yang kotor, yang sadis, yang kejam, terikat oleh macam-macam games. Tetapi saat ini engkau mau bangkit, berubah menjadi anak Allah dan mau jadi berkat bagi orang yang lain. Silakan angkat tanganmu saat ini. Saya akan mendoakan. Silakan angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk bagian yang pertama ini. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya ini Tuhan. Biar hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, anak ini diubahkan menjadi anak yang setia, anak yang jadi berkat, anak yang indah. Oleh karena kuasa nama Yesus sudah mengubahkan hidupnya menjadi ciptaan baru. Terima kasih Bapak. Tangan diturunkan. Sekarang yang nomor 2, adik-adik. Adakah di antara kalian yang mengalami keterbatasan ekonomi seperti pengemis lumpuh ini adik-adik? Kekurangan biaya baik untuk sekolah maupun untuk biaya hidup sehari-hari. Silakan mengangkat tanganmu. Juga pada saat kesempatan ini mungkin ada orang tua yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Karena di PHK atau karena tidak cukup nafkahnya, karena ada gangguan wabah pandemi ini sehingga mendapatkan hal-hal yang tidak cukup. Silakan angkat tangan saudara. Mungkin papa dan mama, saya akan mendoakan. Percayalah Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua yang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam ekonominya. Bapa dalam sorga, Engkau mempunyai lebih dari emas dan perak. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kecukupan, memberikan kelimpahan, sekalipun di dalam keadaan yang seperti ini. Engkau sanggup menolong dalam nama Tuhan Yesus. Tangan yang diangkat ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan sehingga ada berkat-Mu yang mengalir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang yang terakhir, tangan diturunkan. Sekarang saudara perhatikan, adik-adik dan orang tua. Terakhir. Siapa di antara adik-adik dan juga orang tua yang sakit, apapun sakitnya, mungkin termasuk alergi, penyakit menaun dan lain sebagainya, sampai sekarang ini belum sembuh-sembuh. Melalui kesempatan ini adik-adik, percayalah bahwa di dalam nama Yesus dan oleh bilur Yesus, Dia sanggup menyembuhkan.
Silakan mengangkat tangan adik-adik dan orang tua, silakan mengangkat tanganmu. Saya akan berdoa. Haleluya. Silakan angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat, yang menderita sakit, alergi, tidak sembuh-sembuh. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Kalau ada kesalahan Tuhan ampuni. Kalau ini ada satu ujian Tuhan kuatkan. Seperti Rasul Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sehat. Jadilah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang diangkat menjadi sembuh. Terima dengan iman. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Tangan diturunkan. Sekarang kita akan masuk dalam doa adik-adik. Silakan semua berdiri, tetap berdiri. Kita akan akhiri di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu, nama-Mu luar biasa. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu sudah menjamah kami, sehingga kami jadi kuat, jadi berkat. Kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah maupun orang tuanya. Karena situasi seperti ini mereka harus di rumah, tapi lawatan Tuhan sudah menyertai anak-anak-Mu ini di dalam keluarganya. Sehingga mereka tidak tinggal dalam ketakutan, dalam kebosanan, tapi mereka boleh bersyukur, boleh mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami, juga negara-negara yang lainnya, khususnya Bapak Presiden sampai aparat yang paling bawah, RT sampai RT RW, para tim medis, pihak kepolisian dan TNI, biar Tuhan memberi hikmat, kekuatan agar bisa menangani semua ini. Dan kami harapkan Tuhan supaya wabah ini bisa cepat berlalu. Dan kami boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur mempunyai Yesus yang hidup. Akhirnya kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Haleluya.